الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Waqalu, dan orang-orang kafir mengatakan, Aidza dhalalna fil ardi, apakah ketika kami sudah menghilang di telan bumi, Ainna lafi khalqin jadid, apakah kami akan dibangkitkan dalam keadaan bentuk yang baru. Balhum, bahkan mereka semua, biliqa'i rabbihim, dengan perjumpaan mereka dengan Tuhan mereka, kafirun, mereka semua kufur. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian malakul maut alladzi wukkila bikum, yang telah dikuasakan kepada kalian, yang dijadikan wakil untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Walau tara, apabila engkau melihat, idil mujrimuna, ketika orang-orang yang pendosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami telah melihat, wa sami'na, dan mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan beramal saleh, inna muqinun, kami semua telah yakin dengan janji engkau. Wa qalu aidza dhalalna fil ard inna lafi khalqin jadid. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kekufuran yang terjadi di kalangan manusia setelah Allah menjelaskan bahwa manusia dulu tidak diadakan oleh Allah. Dia diciptakan dari setetes air mani, diberi kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berpikir. Kemudian manusia yang diberi macam-macam nikmat tadi malah kufur kepada Allah, merasa bahwa Tuhannya tidak bisa membangkitkan mereka. Ini adalah pemikiran orang kafir mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai nanti orang kafir pikirannya sama aja, nggak ada perubahan. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum. Ketika hatinya itu sama, maka walaupun enggak pernah bertemu, maka amalannya jadi sama. Baik sama-sama melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Orang soleh di seluruh dunia dari zaman dulu sampai sekarang ya sama.
Mereka suka sholat, suka berjamaah di masjid, suka menghidupkan sunnah, menjauhi keburukan, sama semua. Padahal nggak pernah ketemuan itu orang-orang soleh itu. Bahkan mereka lahir dalam keadaan orang yang sebelumnya sudah wafat. Tapi karena hatinya sama, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum. Hatinya sama, akhirnya amalannya sama. Begitu juga orang-orang kafir. Dari dulu juga sama. Menentang akhirat, enggak percaya mukjizat, menganggap agama ini mengekang kebebasan, menganggap orang-orang yang mengamalkan agama ini orang-orang rendahan. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna. Orang-orang lemah yang melarat-melarat mengamalkan agama, yang pejabat-pejabat enggak mengamalkan agama. Ini tandanya agama ini tidak benar. Lau kana khairan ma sabakuna ilaihi. Sama semua. Maka kita ini tinggal menyamakan hati kita ini kepada siapa? Kalau kita ini menyamakan hati kita dengan orang-orang benar, nanti amalan kita juga benar. Sebaliknya kalau kita ini menggabungkan hati kita dengan orang yang tidak benar, ya amalan kita tidak benar walaupun di tempat yang benar. Istrinya Fir'aun tinggal di istananya Fir'aun, Sayyidah Asiyah. Tetapi hatinya tidak bergabung dengan Fir'aun. Hatinya bergabung dengan Nabi Musa. Akhirnya qurratu 'ainil li walak. Nabi Musa ini bayi ini akan jadi penggembira bagi aku, penggembira bagi kamu. Hatinya bergabung dengan Nabi Musa. Sehingga walaupun di istana Fir'aun, dia menjadi orang yang paling mulia pada waktu itu di antara para wanita. Bahkan sebagian riwayat dikatakan bahwa Sayyidah Asiyah ini nanti akan menikah dengan Nabi di surga. Sebagian riwayat. Sebaliknya, walaupun di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu Ka'bah. Ka'bah, masjidnya semua masjid, induknya semua masjid, tempat terbaik. Tapi hatinya digabungkan dengan para pelacur, digabungkan dengan para pezina. Akhirnya dalam Ka'bah pun malah pacaran. Jadi batu, Asif dan Nailah. Setelah jadi batu dikeluarkan malah disembah. Orang kualat kok disembah ini kan karena nggak punya otak saja. Masya Allah. Maka begitu juga. Walaupun kita ini di pondok, kalau hatinya nempel sama pemain bola, nah, nanti jadi begitu pikirannya. Di pondok hatinya nempel sama pemain film, akhirnya pagi chatting, malam check-in. Sudah hancur akhirat dan dunianya. Wa qalu aidza dhalalna fil ard. Apakah ketika kita menghilang dari muka bumi ini, a inna la fi khalqin jadid? Apakah kita akan dibangkitkan lagi? Orang mati kok hidup lagi? Apa bisa? Kalau yang menghidupkan kamu tentu tidak bisa. Tapi kalau yang menghidupkan adalah yang membuat hidup, bagaimana tidak bisa? Kita itu dulu juga mati. Setetes air mani itu mati, tidak bisa berpikir, tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Dihidupkan oleh Allah. Hidup jadi kita sekarang. Kemudian mati. Ya besok akan dihidupkan lagi sebagaimana hidup sekarang ini. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah membangkitkan lagi. Membangkitkan itu juga mudah saja. Enggak ada yang sulit sama sekali bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Mereka semua kufur kepada perjumpaan dengan Allah. Bukan hanya enggak yakin bahwa akan hidup lagi, enggak yakin akan berjumpa dengan Allah.
Kenapa mereka nggak yakin akan berjumpa dengan Allah? Karena sebenarnya khawatir kalau nanti berjumpa dengan Allah, mereka akan dihisab dengan segala keburukannya. Jadi sebenarnya itu ada ketakutan yang tersembunyi. Nah, nanti kalau ada akhirat, semua kebusukan-kebusukannya terbongkar semua. Semua makar-makarnya dibuka semua. Semua perkara-perkara yang dulu disembunyikan ditampakkan. Akhirnya karena mereka ini enggan untuk taubat, akhirnya malah nentang akhirat gak ada. Karena takut dihinakan di akhirat. Karena takut dihukum di akhirat. Nah, begitu juga sebagian orang-orang iman yang tercampur pikirannya dengan kekufuran, begitu juga. Mereka tidak mau mikir akhirat karena yakin di akhirat gak punya apa-apa. Akhirnya gak mau mikir. Nah, itu orang-orang yang hidupnya penuh dengan dunia, mereka sudah bermewah-mewahan dengan dunia, hari-harinya mengejar dunia. Kalau suruh mikir akhirat gak mau, karena dia tahu di sana dia gak punya apa-apa. Dia berat untuk meninggalkan apa yang sudah dia cari, menuju tempat yang dia tidak tahu jadi apa-apa. Di sini jadi pejabat, di akhirat jadi orang keparat, mamanya gitu. Nah, di sini jadi orang mulia, di akhirat jadi orang hina, karena mereka menolak kenyataan itu. Akhirnya mereka malas mikir akhirat. Yu'ta birrajulil adimith thamin yaumal qiyamah la yusawi 'indallahi janaha ba'udah. Di akhirat akan didatangkan orang yang di dunia ini begitu mulia, terkenal, hebat, kuat, uangnya banyak. Ternyata begitu ditimbang nilainya, la yusawi 'indallahi janaha ba'udah. Lebih mahal sayap nyamuk ketimbang dia. Nah, ini kita tinggal merenung masing-masing. Kita ini sebenarnya mulia betulan atau mulia karena belum ketahuan buruknya. Sebaliknya, ada orang-orang yang di dunia ini kelihatannya bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karam. Orang yang kumpul di akhirat akan tahu siapa orang yang mulia sebenarnya. Qala wa man ahlul karam ya qila wa man ahlul karam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ahlu majalisidz dzikri fil masajid. Orang-orang yang duduk di masjid untuk mengingat Allah, semoga termasuk kita. Walaupun di sini enggak dikenal siapa-siapa, enggak punya channel YouTube, enggak punya akun Instagram, tapi terkenal di kalangan para malaikat. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Kalian akan diwafatkan oleh malakul maut yang namanya Israel. Menurut kebanyakan para mufassir, walaupun ada kelompok-kelompok yang menolak nama malaikat maut itu, Israel menolak. Katanya tidak ada hadisnya, tidak ada apa tidak tahu. Kadang-kadang tidak ada dengan tidak tahu ini agak berdekatan. Nah, Israel itu sebagian ulama mengatakan artinya itu Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel artinya Abdullah. Maka malaikat maut itu ketika dipasrahi oleh Allah tugas untuk mewafatkan manusia, mencabut nyawanya manusia, dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, Engkau ini menjadikan aku mencabut nyawa manusia sehingga saya ini diingat sebagai makhluk yang paling menyusahkan mereka. Sehingga setiap mereka ingat saya, mereka mencaci saya. Gara-gara malaikat maut, ayah saya mati. Gara-gara malaikat maut, ibu saya mati. Gara-gara malaikat maut, anak saya mati. Gara-gara malaikat maut, musuh saya mati. Senang kalau itu. Gara-gara malaikat maut, begini-begini. Maka Allah berfirman, tenanglah wahai hambaku, aku menjadikan lil mauti asbaban wa ilalan. Aku menjadikan bagi mati itu sebab-sebab dan penyakit-penyakit, sehingga yang akan diingat dan dicaci sebabnya itu kamu nggak akan diingat. Ya, terpraktekkan di dunia ini kalau orang mati nggak ada. Malaikat maut datangnya jam berapa? Nggak ada. Yang tanya tadi sakitnya apa, ketabrak apa, jatuh di mana, dibunuh siapa. Padahal sebenarnya malaikat maut datang terus setiap hari itu. Tapi nggak ada yang nanya malaikat maut datangnya bagaimana, jam berapa, pakai apa, nggak ada yang tanya. Jadi betul-betul apa yang difirmankan oleh Allah kepada malaikat maut terbukti. Semua sudah tahu bahwa yang mencabut nyawanya malaikat maut, tapi nggak ada yang tanya kapan datangnya.
Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan kita semua. Maka suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menghadiri salah seorang sahabat beliau dari orang Ansor. Salah seorang dari sahabat beliau dari orang Ansor yang sekarat. Kemudian beliau melihat malaikat maut datang. Urfuk ya malakal maut fa innahu sahibi. Urfuk bihi fa innahu sahibi. Kalau nyabut nyawanya pelan-pelan karena ini adalah temanku ini, jangan dicabut terlalu kasar. Maka malaikat menjawab, tenang wahai Rasulullah, fa inni rafiqun bikulli mu'min. Aku ini begitu lembut kalau mencabut nyawanya orang iman. Dan ketahuilah aku setiap hari selalu mendatangi rumah mereka, ngecek siapa yang waktunya mati sampai aku lebih kenal kepada mereka, melebihi mereka kepada mereka. Nah, yang ini umurnya berapa, yang ini umurnya berapa, tanggal berapa mau matinya semua tahu. Kita kan serumah saja kan nggak tahu. Ini adiknya ada 5, yang ini umur berapa tahun, ini umur berapa tahun nggak tahu. Ini orang tuanya umur berapa tahun, tepatnya berapa tahun nggak tahu. Malaikat maut apal semua itu. Dan sebagian riwayat menunjukkan beliau datang ke setiap rumah sehari 5 kali. Dan itu adalah waktu sholat, waktu-waktu sholat. Nah, siapa yang setiap dia datangi kok nggak ada di rumah itu sedang sholat ke masjid, nanti ketika waktunya mati, setan yang datang mengganggu akan diusir oleh malaikat maut dan dia ditalkin, Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang jarang-jarang ke masjidnya hanya untuk absen tapi nggak sholat. Tidak mau menjaga sunnah. Ini malaikat maut, kok kamu waktu dulu saya cek di rumah kok di rumah terus. Bulan Ramadan kok di rumah terus. Akhir Ramadan malah gak ke masjid, malah nonton bioskop. Akhirnya ya gak ditalkin, mungkin Lata Uzza gitu talkinnya. Atau talkinnya apa? Wallahu alam. Jadi yang biasanya kejadian yang paling mengerikan adalah dicabut nyawa, jadi kejadian paling indah karena ditalkin sama yang mencabut nyawa. Sebelum mati ucapkan dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alna minhum. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Setelah dimati kemudian bukan selesai, tapi setelah mati masih ada urusan panjang yang menanti. Masih ada urusan yang menanti. Jadi kadang-kadang kita ini kecampur juga dengan pikirannya orang-orang yang tidak merenung. Sudah, kalau gini mati aja enak. Banyak masalah, mati aja enak. Padahal belum tentu setelah mati dia enak hidupnya. Maka kita jangan begitu. Pikirkanlah bagaimana hari kematian menjadi hari yang paling indah dalam kehidupan kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, waj'alil hayata Allahumma ja'al khayra umurina akhirah wa khayra a'malina khawatimah wa khayra ayyamina yawma nalqaka fik ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku adalah khawatimah. Amal yang akhir itu makin baik. Jadi makin tinggi kelasnya, makin baik amalannya. Bukan makin tinggi kelasnya, makin mundur softnya. Saking mundurnya lagi sampai nggak ada soft, nabrak tembok. Allahumma wa khaira umri akhirah. Makin tua, tua keladi. Makin tua, makin jadi wali. Bukan makin tua, makin jadi tahi. Karena tahi itu nggak perlu jadi, sudah ada di masing-masing. Wa khaira ayyamina yawma nalqak. Hari yang terbaik dalam kehidupanku adalah hari ketika aku berjumpa dengan Engkau wahai Tuhanku. Ya. Makanya dalam hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Tuhannya, maka Allah akan cinta berjumpa dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Tuhannya, maka Allah pun juga enggan berjumpa dengan dia.
Lah orang itu akan senang berjumpa dengan Allah kalau di akhirat itu sudah banyak tempat. Setelah hadis dikatakan qalbu bani adama ma'amalihi. Hatinya Ibnu Adam itu bersama dengan hartanya. In qaddamahu arada ayyal haqabih. Kalau dia mengirimkan hartanya ke akhirat, digunakan untuk ridha Allah, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk infak, digunakan untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, arada ayyal haqabih. Dia ingin nyusul hartanya di akhirat di surga. Wa in hallafahu arada ayyabqa ma'ah. Kalau dia meninggalkan hartanya di dunia, enggak ada yang diinfakkan, ditumpuk-tumpuk, maka dia pengen bersama hartanya terus enggak pengen kemana-mana. Akhirnya ketika mati berat. Tapi kalau orang itu banyak infak, banyak sedekah, ketika mati ringan pengen nyusul hartanya sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita semua. Aulaya salli wa sallim daiman الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا عنا كن لنا حيث كنا عالم السر منا لا تهتك وعاكنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا عافنا كن لنا حيث كنا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا